Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut, serta himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari jilid 7 halaman 158. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang utang yang melilit dia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dia membaca doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan utangnya. Diambil dari potongan hadis, ya, potongan doa yang terakhir, wa dala'id daini wa galabatir rijal, dan selamatkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, di sore hari, di hari Senin, semoga Allah SWT berkahi, kita melanjutkan bedah buku kita, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Waqf Al-Qahtani rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab ke-41 dari doa-doa yang beliau susun, yaitu doa agar dimudahkan melunasi utang. Sebelumnya saya akan coba menjelaskan dulu bahwasanya hutang dalam Islam itu hanya dibolehkan bagi orang yang terdesak atau sangat membutuhkan, dan tidak dianjurkan orang berutang sementara dia punya kemampuan. Contoh kasus di zaman kita sekarang yang terjadi banyak pelanggaran agama adalah makin mampu, maka makin banyak utangnya. Padahal sebenarnya ini tidak dibolehkan dalam syariat. Karena hutang itu sekali lagi hanya boleh bagi orang yang tidak mampu atau terdesak. Kita temukan misalnya penggunaan kartu kredit di zaman kita sekarang, justru makin kaya orang tersebut, maka makin besar limitnya agar dia berhutang. Walaupun cicilan tersebut 0%, sementara dia mampu untuk membeli cash, maka ada larangan dalam Islam untuk berhutang. Ya. Jadi hutang ini hanya bagi orang yang perlu saja, terdesak. Ya. Sementara bagi yang mampu tidak dibolehkan. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh para ulama hadis. Seingat saya ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam buku beliau, dosa-dosa besar. Matlul ghani, kata Nabi SAW, matlul ghani zulm. Menunda pembayaran bagi orang yang kaya adalah kezaliman atau dosa besar. Ya, makanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan kategori dosa besar orang mampu yang menunda pembayaran utang. Di sini masuk dalamnya adalah dia utang sementara dia mampu. Untuk apa dia utang? Sementara konsekuensi daripada utang tersebut sangat berat. Ya, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil orang yang menunda pembayaran utang sementara dia mampu, atau sengaja dia berhutang sementara dia mampu. Ya. Dan sisi yang lain, kalau seandainya ada orang yang harus pun berutang, maka dia dianjurkan dalam syariat untuk mengikuti hadis Nabi SAW, yaitu sabda beliau, barang siapa yang berhutang dan dia niat ingin mengembalikannya, membayarnya, maka Allah akan mudahkan dia membayarnya. Dan barang siapa yang berhutang tidak ingin membayarnya dari awal, ya, dia tidak ingin membayar, maka Allah pun akan persulit dia untuk membayarnya. Sementara banyak sekali ancaman bagi orang-orang yang wafat sementara dia, ya, tidak membayar utangnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW diantaranya beliau bersumpah 3 kali, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, kalau seandainya seseorang itu mati, terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid, kemudian dia hidup lagi, terbunuh mati syahid yang ketiga kali, ya, 1 kali aja sudah luar biasa, apalagi sampai 3 kali mati syahid, tidak akan diterima ruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai utangnya terbayar. Atau kama qala Nabi SAW. Oleh karena itu kita harus hati-hati sekali berhubungan dengan masalah utang ini, atau kita harus hutang. Kalau seandainya seseorang itu sudah terlanjur berhutang, ya, misalnya di saat Anda ikut ta'lim ini Anda baru tahu, oh ternyata orang kaya nggak boleh utangnya misalnya, ya kan? Karena itu masuk dalam kezaliman, dia menunda pembayaran sementara dia punya uangnya. Dia hanya mau menggunakan seperti fasilitas saja, padahal sebenarnya dia tidak boleh berutang di saat itu, ya. Maka sekarang dia mau mengubah, sudah terlanjur utang. Maka Anda selesaikan, Anda lunasi semua itu. Dan mulai sekarang Anda mulia cash and carry. Bayar cash, Anda bawa barangnya. Selesai.
sehingga Anda tidak ada beban. 2-3 langkah setelah Anda beli produk tersebut dan kemudian Anda meninggal dunia, Anda tidak ada beban hukum. Anda tidak ada beban hukum, ya. Apalagi yang terjadi pada sebagian orang, mereka berutang tanpa diketahui oleh ahli warisnya, sehingga akhirnya ahli warisnya pun tidak membayarkan utang tersebut dan menjadi penyebab dia disiksa gara-gara hutang-hutang yang melilit, yang tadinya semasa dia hidup bisa sebenarnya dia tidak perlu utang gitu ya. Jadi ini poin yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau orang sudah terlanjur berhutang, dia bertobat nasuha, kalau memang dia adalah orang kaya dan tidak mengulanginya, dan dia bisa membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi, teman-teman sekalian. Dan juga bagi orang-orang yang tidak mampu, kemudian dia juga kesulitan untuk membayar, dia juga menggunakan doa ini. Doa yang diangkat di sini ada 2. Doa yang pertama adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar aku tidak membutuhkan lagi selainmu. Atau membutuhkan dari selainmu. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi di jilid 5 halaman 560. Dan juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi di jilid 3 halaman 180. Doa ini teman-teman sekalian, ya, doa yang dianjurkan sekali oleh Nabi SAW untuk dibaca. Dan ada seorang perawi hadis, seingat saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya engkau membaca doa ini, ya, maka niscaya Allah akan melunasi, ya, hutang-hutangmu walaupun memenuhi langit. Dan ini potongannya kita bisa bagi dua doa ini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Maksudnya agar selalu pendapatanku hanya yang halal saja, ya, yang betul-betul aku bebas untuk mengelolanya, menikmatinya. Dan potongan yang kedua adalah, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Maksudnya ini menyinggung masalah utang, supaya aku tidak akan pernah utang lagi sama orang lain, dan tolong lunasilah utang-utangku tersebut. Ini makna daripada doa yang pertama. Doa yang kedua ada poin B-nya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa galabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebakhilan dan sifat pengecut, serta himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari jadi 7 halaman 158. Pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan tentang utang yang melilit dia. Maka Nabi SAW pun memerintahkan agar dia membaca doa ini agar Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan utangnya. Diambil dari potongan hadis, ya, potongan doa yang terakhir, wa dala'id daini wa galabatir rijal. Dan selamatkan aku ya Allah dari himpitan hutang dan penindasan orang-orang. Karena dua hal ini sangat berdekatan, ya. Orang kalau utang lama nggak dibayar, maka akan bisa memunculkan penindasan, ya. Penindasan pemilik piutang kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwasanya siapa yang membaca doa ini maka akan dilunasi utangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun memenuhi langit. Tapi tentu di sini diikuti dengan ikhtiar-ikhtiar, karena Islam mengajarkan kepada kita teman-teman sekalian, selain berdoa kita juga berikhtiar. Ada asbab, ada sebab-sebab. Ya, Maryam alaihissalam pada saat dia lagi hamil dan mau melahirkan Isa alaihissalam di bawah sebuah pohon, Allah sebutkan dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu, hai Maryam, maka akan berjatuhan kepadamu kurma-kurma yang sudah matang. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jatuhkan langsung saja kurma itu? Langsung aja di pangkuan Maryam, atau langsung saja Maryam merasa kenyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin manusia memahami kalau Allah menciptakan sebab-sebab yang seharusnya sebab itu diikuti. Jadi sebab kita akan sembuh dengan kita ikhtiar berobat, ya. Jadi kita sebab mendapatkan rezeki dengan kita coba bekerja, berusaha, berikhtiar. Nah, ini semua poin-poin yang harus diketahui. Kenapa Musa alaihissalam pada saat mau membelah Laut Merah untuk selamat dari Fir'aun, Allah masih suruh Musa untuk mencambukkan tongkatnya ke pinggiran Laut Merah, baru kemudian air Laut Merah itu meninggi seperti dinding-dinding. Kenapa Allah SWT tidak langsung saja
menaikkan air tanpa ada cambukan dari tongkat Nabi Musa alaihissalam ke pinggiran laut. Supaya ada ikhtiar, ada sebab yang mendatangkan hasil gitu ya. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi seseorang itu berusaha berikhtiar menyelesaikan hutang-hutangnya sambil dia membaca doa-doa ini tentunya. Tentu doa yang kedua ini memiliki banyak sekali kandungan. Ada 8 hal yang kita berlindung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berlindung dari ham. Allahumma inni a'udzubika minal ham. Atau duka. Duka biasanya lebih dalam lagi daripada kesedihan ya. Misalnya kehilangan orang yang sangat dicintai. Atau dari kaya raya tiba-tiba bangkrut, itu duka. Diistilahkan dengan ham. Sampai membuat orang itu sulit untuk tidur ya. Sulit untuk makan, beraktivitas, itu diistilahkan dengan ham. Kita berlindung kepada Allah SWT agar diselamatkan dari duka seperti ini. Wal hazan, hazan kesedihan secara umum. Ya. Tapi tidak mendalam seperti ya, ham. Jadi ham itu lebih dalam daripada hazan. Tapi hazan ini teman-teman sekalian secara global. Semua jenis kesedihan yang membuat kita jadi sedih, merasa kecil hati dan segala macam ini kita berlindung kepada Allah SWT darinya. Kemudian itu yang pertama dan yang kedua. Yang kedua, ketiga dan yang keempat adalah wal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan, ajz. Selalu merasa, kayaknya saya nggak bisa. Islam selalu mengajarkan, saya bisa. Ya, selama itu halal, lakukan. Nikmati. Tempuh jalannya untuk meraihnya gitu. Ya, selama itu haram, walaupun kita mampu, kita tinggalkan. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT dari kelemahan. Selalu merasa tidak bisa, tidak bisa. Dan juga al-kasal. Ini satu pasang ya. Jadi orang kalau sudah ajiz, ya, lemah, maka pasti akan malas. Gitu kan? Tapi kalau orang semangat giat, maka pasti akan rajin. Gitu kan? Maka di sini ajzi wal kasal, kita berlindung kepada Allah dari kelemahan dan kemalasan. Karena memang ini satu kesatuan. Bersaudara gitu ya. Kemudian yang kelima dan yang keenam, wal bukhli wal jubni. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kebakhilan, pelit. Ini juga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Dan juga beberapa penulis buku tentang dosa-dosa besar. Masukkan kategori bakhil adalah dosa besar. Pelit. Ya. Perhitungan. Tidak mau mengeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita berlindung kepadanya atau darinya. Dan sifat pengecut. Islam tidak kenal pengecut. Selalu pemberani. Pada kebenaran tentunya ya. Berani dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian dua sifat yang terakhir, yang ketujuh dan delapan, ini jadi saksi bahasan kita. Wadala iddaini, dan terhimpit hutang. Ya. Artinya sampai pada tingkat utang-utang itu saya tidak bisa bayar. Wagala batir rijal, ini juga satu pasang. Dan penindasan orang-orang. Karena umumnya kalau orang ya tidak membayar utang, maka akan lahir penindasan. Baik. Untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam membahas tentang masalah utang. Setelah tadi kita singgung, tidak boleh seseorang yang kaya berutang, ya, dia hindari. Ya, dan orang yang utang harusnya dia niat untuk membayar dan dia memohon kepada Allah SWT agar dimudahkan. Maka kita akan coba dulu menyebutkan teman-teman, kalau hutang ini memang sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan seorang muslim. Tapi ada ya dua poin yang perlu kita titik beratkan. Yang pertama, orang yang menghutangkan orang itu punya keutamaan. Anda kalau Allah berikan kelebihan rezeki, lalu ada orang yang butuh dan Anda utangkan dia, ini punya keutamaan tersendiri. Ini adalah jenis investasi yang tidak ada keuntungan dalamnya. Jadi saya sering bahasakan supaya mudah difahami, investasi dalam Islam ada dua. Investasi yang boleh Anda ambil keuntungan darinya, seperti Anda meletakkan dana Anda di satu perusahaan atau di tangan seorang teman, dengan tujuan agar dia memutarnya dan akhirnya kita dapat bagi hasil. Ini nggak ada masalah. Anda ambil keuntungan dari situ. Tapi ada jenis investasi kedua, ini murni Anda berikan dana Anda, tapi Anda tidak berharap ada feedback, ada kembali. Ya, maksudnya ada nilai tambahannya, yaitu utang piutang. Nah, ini banyak orang tidak paham. Sehingga mereka ada yang terlalu berlebihan dalam masalah ini, dalam arti kata, ya mereka utang gitu kan, tapi tetap harus ada keuntungan. Ini berlebihan. Padahal sebenarnya tidak boleh. Kalau dia mau, ada transaksi jual beli. Ini utang piutang tidak boleh. Anda tidak bisa memberikan utang tanpa bunga, tanpa keuntungan, jangan Anda buka pintu itu dalam Islam. Seperti itu. Atau ada orang juga terlalu berlebih-lebihan, maksudnya terlalu kurang sekali. Mereka utang dan tidak mau membayarnya. Nah ini juga kekeliruan teman-teman sekalian. Ya.
Baik, kita akan coba masuk dulu. Apa sih keutamanya kalau seseorang itu mengutangkan orang lain? Ini punya keutamaan tersendiri dalam Islam ya. Kita dengarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2699. Kata Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Artinya, barang siapa yang meringankan sebuah kesusahan, kesedihan, permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Artinya apapun yang membahayakan di hari kiamat yang bisa membuat dia sedih, maka Allah akan hilangkan karena dia membantu seorang muslim di dunia. Kemudian dikatakan, وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan. Jadi ada orang yang butuh sesuatu dari dia, dia mudahkan urusannya. Maka Allah pun akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Ya. Pegawai Anda, pembantu rumah tangga, supir Anda mudahkan urusannya. Ya. Anda ada orang yang datang ke kantor Anda kantor pelayanan masyarakat misalnya, Anda mudahkan, maka ini masuk dalamnya. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Dan barang siapa yang menutupi aib atau kekurangan seseorang di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Siapa yang menutupi kekurangan seorang muslim, aibnya di dunia, maka Allah akan tutupi juga aibnya di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir, yang keempat, kata Nabi SAW, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya tersebut menolong saudaranya. Keempat hal ini teman-teman sekalian, masuk dalamnya adalah melunasi utang atau memberikan utang. Ya kan? Karena potongan pertama, barang siapa yang ya, meringankan sebuah kesusahan atau kesedihan seorang mukmin dunia, Allah akan meringankan susahnya pada hari kiamat. Ini termasuk utang. Ya. Orang tidak mungkin datang mau utang kecuali memang dia dalam keadaan susah. Anda berikan, Anda dapat keutamaan itu. Kemudian yang kedua, barang siapa yang memudahkan urusan seseorang dalam keadaan sulit, Allah akan mudahkan urusan dunia dan di akhirat. Artinya, dia lagi dalam kesulitan, Anda mudahkan urusannya. Dia mau bayar rumah sakit anaknya, dia mau bayar rumah sakit buat dia, mau beli obat, ya, dan segala macam hal, maka Anda dapat lagi di sini. Ini dengan membayar utang, memberikan utang. Potongan ketiga juga Anda dapatkan dengan memberikan utang, yaitu barang siapa yang menutup aib seseorang muslim di dunia, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ini kan kekurangan dia, aib dia. Anda tutupin dengan cara memberikan kepada dia pinjaman. Dan yang terakhir, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan ini pertolongan juga dengan memberikan utang. Jadi semua yang dijanjikan dalam hadis ini, empat-empatnya bisa didapatkan dengan mengutangkan orang. Gitu ya. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, syarah daripada Sunan Tirmidzi, di jilid 7 halaman 261 dijelaskan, makna hadis ini memberikan kemudahan pada orang pada orang ya miskin, baik mukmin ataupun kafir, yang memiliki utang dengan menangguhkan pelunasan utang atau membebaskan sebagian utang atau membebaskan seluruh utangnya. Jadi di sini dijelaskan oleh penulis buku ini bahwasanya ya, masuk dalam makna memberikan kemudahan sehingga juga dimudahkan urusan dunia dan di akhirat adalah dengan memberikan utang atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan sebagian atau memaafkan seluruhnya. Jadi makanya tadi saya bilang ini jenis investasi yang tidak boleh ada keuntungan yang kita dapatkan di situ. Murni mencari akhirat. Kalau Anda memiliki piutang dengan orang, setelah Anda utangkan sama dia, maka mudahkan. Ada sisi lain untuk meraih pahala juga. Jangan persulit penagihannya. Kalau ada Anda terima, kalau belum ada Anda biarkan saja dulu. Berikan tenggang waktu. Ya. Sesuai dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia dengan ayahnya sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba' wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Transaksi jual beli, sudah ada keuntungan, sudah alhamdulillah, mudahkan. Tidak usah persulit. Ya, sehingga dia bisa beli produk lain, dia putar lagi modalnya gitu kan. Dan juga ketika membeli, dia sudah tahu ini menguntungkan, tidak usah lagi dia press, sengaja dia tekan orang. Padahal dia sudah tahu dia sudah untung sebenarnya. Udah beli aja. Mudahkan gitu. Ini Allah, Nabi SAW mendoakan agar Allah merahmati dia. Dan yang ketiga adalah ketika menagih
haknya atau utangnya. Dia mudahkan. Kalau orang itu mampu dia minta, kalau tidak mampu dia berikan tenggang waktu. Ya. Atau dia maafkan sekaligus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 2076. Kemudian di Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, maksud daripada potongan hadis ketika menagih haknya atau utangnya dia permudah, yaitu meminta dipenuhi haknya dengan memberi kemudahan tanpa terus-menerus mendesak. Ibnu Hajar juga mengatakan bahwasanya hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah. Bukan cuma lagi utang, apa saja mudahkan. Dan dorongan untuk memberikan kelapangan ketika meminta hak dengan cara yang baik. Walaupun orang itu lari-larian, tidak ada masalah. Urusan kita sama Tuhan kita, bukan sama dia gitu. Dalam Sunan Ibnu Majah dibawahkan bab khusus meminta dan mengambil hak dengan cara yang baik. Maksudnya hadis ini tadi ya. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafi au ghair wafi." Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik-baik pada orang yang mau menunaikan ataupun yang enggan menunaikannya. Jadi orang yang baik mau bayar atau orang tidak mau bayar, tetap kita minta baik-baik. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1965 dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Riwayat Abu Hurairah juga hadis yang lain radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda untuk orang yang memiliki hak pada orang lain, khud haqqaka fi afafin wafi au ghair wafi. Ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikannya ataupun orang yang enggan menunaikannya. Jadi yang sopan, kita tetap tagih baik-baik sopan. Yang tidak mau bayar pun tetap kita sopan. Tapi kan Ustaz pegal, orang utang sampai sekian hari, sekian bulan, tidak mau bayar. Ya udah itu resiko. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang ini sebagai ujian buat Anda. Anda bersabar nggak? Sebagaimana Allah datangkan juga nikmat yang banyak. Mungkin ada orang utang sama Anda, dia telat bayar seperti ini. Ya. Tetapi Anda mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, dari suami, Anda punya anak-anak, Anda masih punya perusahaan, Anda masih punya pekerjaan, Anda masih bisa bernafas, Anda masih sehat. Banyak Allah berikan nikmat. Ini bentuk cobaannya. Sabar akhi dan ukhti. Sabar. Ya. Bisa dikatakan hampir semua orang di antara kita akan pernah memiliki piutang dan tidak semua orang bayar. Bahkan mungkin mayoritasnya tidak bayar. Itu sebagai ujian dalam harta Anda. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang Allah lapangkan rezekinya, dia harus bisa memberikan yang terbaik dari harta tersebut untuk menjamu tamunya, melanjut hubungan kekerabatannya, ya, membantu para fakir miskin, membantu ibnu sabil, jihad di jalan Allah, dan dia bersabar atas cobaan hartanya. Ini cobaan harta di sini. Ada orang utang tidak bayar, itu sudah umum itu. Walaupun awalnya datang, Anda lihat orangnya baik-baik, tapi ternyata begitu. Mungkin ada orang yang datang menipu Anda bersabar. Anda tetap ikhtiar, nagih, dengan cara baik-baik walaupun dasarnya dia yang salah. Karena Allah yang perintahkan Anda untuk baik-baik. Ya. Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar di situ. Ya. Dan kalau seandainya Anda bisa memberikan tenggang waktu, berikan tenggang waktu. Tidak masalah. Ya. Anda berikan kelapangan buat dia. Anda maafkan jauh lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Anda bisa buka surah nomor 2 dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, kita punya piutang ya, pada orang lain, orang yang berhutang itu sulit dia. Maka berilah tangguh, ini firman sang Raja Allah Subhanahu wa ta'ala. Berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Maafin sebagian supaya lebih ringan. Berikan tengah waktu. Atau Anda maafkan sudah nggak apa-apa. Kalau nggak mampu sudah nggak usah. Semua saya anggap lillahi ta'ala. Ya. Maka itu lebih baik jika kamu mengetahui. Maksudnya akan lebih menyenangkan buat kalian pada saat kalian menemukan nanti balasannya pada hari kiamat. Ya. Jadi jelas sekali bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memberikan penangguhan. Ya. Penangguhan. Bukan justru pakai preman. Ya. Dengan cara yang kasar dan segala macam. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya, dan engkau menyedekahkan sebagian atau semua
dari utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Beliau mengatakan bahwasanya dari ayat ini ada anjuran agar setiap orang atau disunnahkan bagi seorang untuk berbaik hati dan membebaskan sebagian atau seluruh utang. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 3006, Man anzara mu'siran aw wada' anhu adallahu Allahu fi dhillih. Ini hadis agung sekali ya. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya sekaligus sudah saya maafin aja, maka dia akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Ini hadis yang sahih. Ya. Di mana di mahsyar orang lagi kepanasan, orang lagi kesulitan mau menyelamatkan diri, Anda justru dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ya. Pemimpin yang adil, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan berkumpul karenanya, anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah, seseorang yang dipanggil berzina oleh lawan jenisnya, yang memiliki kecantikan dan juga kedudukan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan sampai tangan kiri tidak tahu, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, seseorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian dia menangis, ya. Itu 7 golongan. Tapi ada golongan ke-8 sini, yaitu orang yang memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang dari orang yang tidak mampu untuk membayarnya. Dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian dalam hadis yang lain melalui sahabat yang mulia Abu Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba an yudhillahu Allahu azza wa jalla fi dhillihi falyundiril mu'sira aw liyadha anhu. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang ingin mendapatkan naungan dari Allah azza wa jalla pada hari kiamat nanti, hendaklah dia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapat kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis. Ya, dan ini adalah kemuliaan yang luar biasa gitu. Bagaimana kita dianjurkan agar memaafkan orang atau memberikan tenggang waktu. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pernah menagih utang dari seseorang. Orang itu selalu lari, setiap kali ditagih selalu lari. Sampai satu waktu dia datang dan ada anak kecil keluar dari rumahnya, lalu ditanya, mana si fulan? Kata dia lagi makan, ya, khazira atau makan dari makanan, ya, dari gandum. Maka Abu Qatadah memanggilnya, mengatakan, saya tahu kau ada di dalam, keluarlah, ya. Maka orang itu pun keluar. Akhirnya Abu Qatadah mengatakan, kenapa kau selama ini selalu bersembunyi dariku? Kata orang tersebut, sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan, nggak bisa bayar, jadi saya nggak enak gitu kalau ketemu, dan aku tidak memiliki apa-apa. Lalu Abu Qatadah pun mengatakan, apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan? Betul kau tidak punya ini? Maka orang itu mengatakan, iya betul. Maka Abu Qatadah pun mengatakan, kalau begitu aku akan menjalankan apa yang Nabi SAW telah sabdakan, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Barang siapa memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya, ya, atau bahkan membebaskan utangnya, berikan tenggang waktu atau dia maafkan, maka dia akan mendapatkan naungan arsy atau singgasana Allah pada hari kiamat nanti. Dan hadis ini sanadnya sahih, ya. Disebutkan oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud tentang kesahihannya. Begitu juga dari hadis Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqatun qabla an yahilla ad-dain fa idza halla ad-dain fa anzara kana lahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqah. Ini sering kita sebutkan hadis, tapi ini hadis mulia teman-teman sekalian. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dan Ibnu Majah, juga Tabarani dan Al-Hakim, juga Al-Baihaqi, semuanya mensahihkan hadis ini. Terjemahannya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, sulit dia bayar, gak ada uangnya, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia masih memberikan tenggang waktu, setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya itu. Anda bisa bayangkan, luar biasa ini. Jadi misalnya, saya sering kasih contoh nih, kalau Anda utangkan orang 10 juta rupiah misalnya, ya. Kemudian mulai hari ini, misalnya hari ini kan tanggal 31 Januari, kita anggaplah mulai 1 Februari besok. Jatuh tempo tanggal 28 Februari nanti. Mulai besok Anda berikan utang ke dia 10 juta, setiap hari Anda sedekah,
sebanyak 10 juta. Anda bisa bayangkan, investasinya 10 juta, tapi nilai balasannya dari Allah, sedekah setiap hari 10 juta. Kali 28 hari, 280 juta. Pas tiba akhir Februari, Anda tagih, ternyata dia belum bisa bayar. Anda berikan lagi tenggang waktu sampai akhir Maret. Misalnya, sampai tanggal 31 Maret misalnya. Maka di bulan Maret, mulai tanggal 1, Anda seperti bersedekah 20 juta per hari. Anda bisa bayangkan. Ya. Kali 31 hari. Ya, itu luar biasa itu. Berarti 640 juta rupiah plus yang bulan lalu 280 juta. Itu luar biasa. Anda seperti 800 juta lebih Anda bersedekah. Padahal Anda cuma punya investasinya 10 juta. Bagaimana dengan orang yang belum dibayar 10 tahun, 20 tahun. Ya, orang itu lari. Berapa banyak uang yang pahala yang Anda panen. Ya. Jadi ini memang bab tersendiri. Bab keutamaan untuk mengutangkan orang gitu. Begitu juga dengan memaafkannya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari nomor 2078, kata Nabi SAW, kana tajiran yudayun nas. Dulu ada orang hidup, pedagang, pengusaha, pebisnis, mengutangkan orang. Fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu. Kalau dia lihat ada orang yang kesulitan membayar utang, maka dia bilang sama staf-stafnya, maafin aja orang ini. La'allallahu an yatajawaza anna, fatajawazallahu an. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita gitu, ya. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita, maka Allah pun memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Ya. Dalam riwayat lainnya mirip serupa dengan ini teman-teman sekalian. Dan ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, yu'ta birajulin yawmal qiyamah. Akan datangkan seseorang nanti pada hari kiamat. Fayakulullahu unduru fi amalihi. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, coba cek amalannya orang ini. Fayaqulu Rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu ukhalitun nas. Faman kana musiran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Qala Allah azza wa jalla ana haqqu man yassara faghafara lahu. Bahwasanya orang ini diperiksa amalnya lalu dia mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki banyak amal kecuali ada amalan yang aku andalkan, gitu kan. Kurang lebih seperti itu terjemahnya, ini supaya mudah difahami. Bahwasanya aku mengutangkan orang, ya. Kemudian kalau aku temukan ada orang yang mudah membayar, aku terima. Dan kalau aku temukan ada orang yang kesulitan bayar, aku maafkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya aku lebih berhak memberi kemudahan, maka orang itu pun dimaafkan. Karena dia mudahkan dulu utangnya orang, dia kasih tenggang waktu atau dia maafkan, maka Allah pun memaafkan dia, ya, dari kesalahan-kesalahan tersebut, ya, atau dari hal-hal yang bisa membahayakan buat dia pada hari kiamat nanti. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke poin lain. Tadi sudah kita sebutkan tentang keutamaan orang yang mengutangkan orang lain. Jadi kalau Anda punya peluang itu sangat bagus. Anda utangkan pahala, Anda bisa panen setiap harinya. Kalau Anda berikan tenggang waktu akan double, ya, sedekah dari jumlah uang yang Anda utangkan itu. Kalau Anda maafkan lebih besar lagi pahalanya, ya. Karena seumur hidup berarti Anda akan panen pahala karena Anda bukan cuma memberikan tenggang waktu tapi malah memaafkan, ya. Jadi selama dia hidup atau Anda hidup, insya Allah Anda akan panen pahala tersebut setiap harinya. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita coba lihat bagi orang-orang yang enggan membayar utang. Tadi kan keutamaan orang memberikan utang, ya. Baik, jangan Anda tunggangin, Anda mengatakan, oh kalau begitu kayaknya banyak nih keutamaannya orang yang mengutangkan orang lain. Lalu Anda tunggangi hadis tersebut dan mengatakan kepada orang yang mampu, ini ada keutamanya orang utangin orang, lalu Anda tunggangi untuk mengumpulkan uang-uang orang untuk utang. Ini nggak boleh. Nggak boleh nih Anda tunggangin seperti ini. Tapi kalau ada orang mengutangkan orang lain, itu adalah pahala buat dia. Kalau Anda punya utang dan Anda tidak mau melunasinya, ini bahaya sekali. Apalagi dan dia tidak mau membayarnya. Karena ada hadis Nabi SAW, diriwayatkan di Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani, di nomor 2412, kata Nabi SAW, barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, dan dia terbebas dari 3 hal. Siapa yang meninggal, dan dia terbebas dari 3 hal. Yang pertama sombong, yang kedua khianat, atau gulul dalam bahasa Arabnya. Dan yang ketiga, hutang, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk. Tentu ini diikuti dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi maksudnya ini mempermudah dia masuk ke dalam surga. Karena kesombongan akan membuat dia berdosa besar. Ya, dihukum oleh Allah SWT.
Khianat juga punya rentetan sama hak-hak orang lain yang akan dituntut dia pada hari kiamat. Begitu juga dengan utang yang memiliki hak orang lain. Tapi saksi bahasan kita, bagaimana hutang itu adalah hal yang terpenting atau masuk dalam hal penting dalam penyelamatan dari api neraka. Juga ada hadis Nabi SAW, man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min thalath. Ya. Maaf, ini tadi bahasa Arabnya ya. Saya sudah bacakan tadi terjemahannya. Ada hadis yang lain kata Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati laisa thamma dinar wala dirham. Yang artinya barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham saja. Ini dianggap uang terkecil pada saat itu ya. Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Ketika di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2414 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Anda bisa bayangkan kalau Anda meninggal punya utang, maka dibayar dengan apa? Pahala-pahala Anda. Tidak ada lagi dirham dan dinar di sana. Ini sejalan juga dengan hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang memiliki permasalahan dengan saudaranya di dunia, maka selesaikan sekarang di sini. Sebelum datang hari nanti, nggak ada manfaatnya dinar dan dirham. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, memang di sana apa nanti yang bermanfaat? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa mereka. Jadi bagi-bagi pahalamu untuk melunasi utang, engkau pernah mencaci maki, menggibah, memfitnah dan segala macam hal yang merupakan hak orang lain. Ya na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita semua dari ini. Dan saya sarankan teman-teman jangan pusing dengan keadaan orang lain, perbaiki diri Anda. Kalau Anda lihat kebaikan Anda dukung, kalau Anda lihat kemungkaran Anda nasihati atau doakan supaya dapat hidayah. Selesai. Jangan masuk ke ranah orang lain. Tiap hari gosipin orang, tiap hari fitnah orang. Jadi masalah. Atau ngambil hak orang lain dan tidak dikembalikan. Ini akan jadi berat bagi dia pada hari kiamat. Maka harusnya dia menyelamatkan diri. Gitu kan? Atau kalau pahalanya sudah habis, dosa-dosa mereka akan dibebankan kepada dia. Orang lain yang berzina, orang lain yang membunuh, Anda yang disiksa untuk itu. Kerugian. Ya. Meninggal dalam kondisi tidak membawa musuh dan dosa. Ini sering kami ingatkan teman-teman sekalian. Semoga Allah jadikan kami orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Meninggal dunia lah membawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Meninggal dunia membawa amal soleh dan sahabat yang soleh. Sahabat yang baik. Yang kalau amal kita kurang, dia akan cari dari kita. Membawa kita ke derajatnya di surga. Ya. Dan jangan meninggal membawa 2 hal, musuh dan ya, dosa. Karena ini akan membahayakan kita pada hari kiamat nanti. Meninggal dalam kondisi tidak ada permasalahan dengan orang-orang, tidak ada terlilit utang, dan Anda penuh dengan ibadah, kesabaran kalau ada cobaan, maka Anda akan selamat insya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain juga ancaman bagi orang yang sengaja tidak membayar utang sementara dia mampu. Kalau tidak mampu ya dia jangan lari. Dia coba membahasakan kepada pemilik piutang, minta dimaafkan, diridhokan, atau kalau tidak minta tenggang waktu. Dan Anda baca doa tadi yang sudah kita pelajari, 2 jenis doa itu agar utang Anda dilunasi. Ya. Tapi kalau Anda sengaja tidak mau bayar, maka ini jadi masalah. Ini yang sedang kita bahas. Hadis Nabi SAW ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang berbunyi nafasal mu'mini nafsul mu'mini mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya sampai dia melunasinya. Atau kerabatnya melunasinya. Dari sini juga kita perlu ambil pelajaran teman-teman sekalian. Anda kalau punya utang, tulis wasiat. Tulis wasiat. Nabi SAW memerintahkan kita, jangan lewat 3 hari sesuatu yang membebani kita, kecuali sudah kita tulis dalam bentuk wasiat. Saya punya utang sama fulan, saya punya utang sama fulan. Ingatkan itu. Pada saat mertua kami meninggal, saya ingatkan itu. Orang tua kami juga meninggal, saya ingatkan pada kerabat. Ingat, mungkin dia punya utang sama tetangga, mungkin ada warung di sebelah, mungkin cuma segelas air, mungkin sebuah pulpen. Hal-hal kecil, coba tanyakan supaya mereka halalkan. Karena itu sudah cukup akan membuat ruhnya bergantung sampai dilunasi. Ya. Al-Iraqi berkata, urusannya masih menggantung, tidak ada hukuman baginya, ya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat atau binasa sampai dilihat bahwa utangnya tersebut lunas atau tidak. Ya, sampai Nabi SAW itu tidak mau mensolati orang yang punya utang.
Jadi ada pernah orang yang mau disolati di hadapan Nabi SAW, kemudian beliau bertanya, apakah orang ini punya utang? Ada sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, 2 dirham. Kata Nabi SAW, solatilah sahabat kalian ini. Nabi sendiri tidak solatin. Gitu kan. Jadi anjurannya para ulama-ulama besar sudah solatin. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah saya menanggungnya, biar saya yang bayar. Barulah Nabi SAW solati jenazah orang tersebut. Saking pentingnya masalah utang ini harus diperhatikan gitu. Orang yang tidak mau melunasi utang ini dihitung seperti pencuri. Kalau dia punya kemampuan ya. Sesuai dengan hadis Suhaib al-Khair radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yudayyinu ya, atau yudayyanu, ayyuma rajulin yudayyanu daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu lakiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, sengaja lari-larian, sengaja nunda-nunda, ya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Pencuri, ya. Karena dia sengaja, sama dengan pencuri. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 2410 dan Syekh Albani menyatakan hadis ini hasan sahih. Al-Munawi berkata, rahimahullah, orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana hukuman bagi mereka. Dikutip dari kitab Faidul Qadir, jilid 3 halaman 181. Ibnu Majah juga membawakan hadis ini dalam bab barang siapa yang berhutang dan berniat tidak ingin melunasinya. Berarti akan menjadi hukumannya dihitung pencuri. Ibnu Majah juga membawakan riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, ya, maka Allah akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 18, Ibnu Majah nomor 2411, ya. Jadi ini hati-hati sekali. Misalnya ada orang sengaja nih, dia utang atau sengaja, memang tujuannya untuk menghancurkan keadaan ekonominya orang tersebut. Maka ini lebih berat lagi. Allah pun akan menghancurkan hidup dia. Banyak manusia tidak sadar tentang masalah ini teman-teman sekalian. Kalau permasalahan yang sedang dihadapi sebenarnya, baik dari bahaya lisannya sendiri, dia pernah doakan keburukan diri dan keluarganya misalnya, atau hartanya, atau pekerjaannya. Atau memang dia punya permasalahan dengan orang yang dia tidak sadari. Ada sangkutan dengan orang lain yang orang terzalimi, akhirnya orang mendoakan keburukan buat dia. Dan ini harus hati-hati. Ya, ini harus hati-hati. Ya, karena ini permasalahan bukan masalah ringan. Di dalam hadis ya, Nabi SAW tentang bahayanya utang juga ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1886, kata Nabi SAW, yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Berarti hutang di sini dikategorikan ya, bisa berbentuk dosa, bisa berbentuk sesuatu yang menggantung jiwa dia. Kalau dia sengaja tidak mau bayar, berarti dosa. Kalau dia tidak sempat bayar, maka minimal akan menahan ruhnya tadi. Ya, belum dihisab sama Allah SWT, belum bisa menikmati juga kalau ada pun ada nikmat yang diberikan di alam barzah sana, sampai terlunasi utangnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati sekali. Nabi SAW sering kali mengulangi dalam doa beliau, selain doa tadi yang kita baca itu, ada doa juga yang beliau sering baca teman-teman sekalian di dalam sholatnya. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Bukhari nomor 2397, kana yad'u fis shalah, bahwasanya Nabi SAW sering membaca dalam doa. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasanya Rasulullah SAW kana yad'u fis shalah, sering kali beliau berdoa dalam surat, wa yaqul Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, selamatkanlah aku dari dosa dan banyak utang atau terlilit utang. Ya. Faqala lahu qail, ma akthara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram. Seseorang berkata, ya Rasulullah, kenapa begitu seriusnya Anda berlindung dari terlilit utang ini? Qala innar rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ini alasan lainnya secara keimanan. Kata Nabi SAW, karena orang kalau terlilit utang, maka dia akan sering dusta, dan dia kalau berkata dia akan dusta, dan kalau dia berjanji dia akan pungkiri. Kena sifat orang-orang munafik gara-gara masalah ini, masalah utang.
Al-Muhallab mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Yang menunjukkan hal itu adalah doa Nabi SAW ketika beliau dari utang, dan hutang sendiri dapat mengantar pada dusta. Artinya, kalau Anda buat satu perbuatan ternyata bisa membuka pintu dosa lain, maka ini sendiri sudah tidak boleh. Walaupun dasarnya utang pada orang ini ya terbuka pintunya kalau orang tidak mampu, dari kita katakan. Tapi ini peka sekali. Kapan Anda buka sementara Anda mampu, berarti membuka pintu-pintu dosa lain. Ya. Tadinya dosa menunda pembayaran, dosa akhirnya Anda bisa berdusta pada saat ditanya, dan dosa juga Anda ingkar janji. Saya akan bayar, ternyata Anda tidak bayar. Saya bertemu dengan beberapa jemaah, Masya Allah, yang punya ya kemampuan finansial. Mereka membahasakan, ada di antara kerabat mereka orang mampu, tapi sengaja utang tidak mau bayar. Subhanallah. Ya. Mereka merasa bangga dengan tidak bisa bayar atau tidak bayar. Bahkan dengan percaya diri ketemu di acara perkawinan dan segala macam. Ya. Sementara mereka punya utang. Ditagih ya nanti. Ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang juga begitu. Mengambil uang dari kami, kemudian ketemu seperti orang yang tidak ada utangnya sama sekali. Diingatkan, oh ya gampang. Loh, seakan-akan kita yang jadi pengemis. Subhanallah. Dia tidak sadar dia sedang berbuat dosa besar. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid di halaman 57 menyebutkan, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Ya. Dan ini hal yang harus diperhatikan baik-baik. Kalau ada di antara Anda yang utang lalu kemudian dia bisa lunasi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Allah SWT berarti berikan dia kemudahan gitu ya. Dari hadis Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, kanat Maimunah tadanu dainan, faqala laha ba'du ahliha la taf'ali, wa ankara dhalika 'alayha, qalat bala inni sami'tu nabiyya إني سمعت نبيي وخليلي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. Ummul Mukminin Maimunah, istri Nabi SAW, ingin berhutang karena dia lagi butuh, tidak ada uangnya. Lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya mengingkari perbuatan Maimunah, sementara Maimunah memerlukan radhiyallahu anha. Ya. Maka beliau pun mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar nabiku dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah nomor 2399. Artinya, kalau orang darurat harus utang, apa boleh buat utang saja, tapi niat membayarnya. Kalau Anda punya kemampuan, jangan utang sama sekali. Ya. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, Inna allaha ma'adda ini hatta yaqdiya dainahu ma'lam yakun fima yakrahullah. Allah akan bersama memberi pertolongan bagi orang yang berutang, yang ingin melunasi utangnya. Dia memang niat mau melunasi utangnya. Sampai dia melunasi utang tersebut, selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Diriwayatkan di Ibnu Majah nomor 2400. Ya. Dan Nabi SAW memuji orang yang membayar utang, apalagi on time, itu adalah sesuatu perbuatan yang mulia. Kata Nabi SAW, Inna khiyarakum ahsanukum qawa'a. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2393. Dari sekian banyak dalil itu masih banyak dalil yang lain ya teman-teman sekalian. Kita bisa lihat bagaimana utang ini harus kita berhati-hati darinya. Kita jangan buka kecuali dalam keadaan darurat, dan pada saat kita buka kita niat untuk utang. Dan kita sudah sebutkan juga keutamaan orang-orang yang mengutangkan orang lain, dan juga keutamaan orang yang melunasi utangnya. Tadi terakhir sudah kita bahas hadisnya. Dan ancaman bagi orang yang sengaja tidak mau membayar hutangnya. Semoga Allah selamatkan kita insya Allah.